Nuh diem atau ngomong kepada bangsa itu? Ngomong. Bertobat kamu, bertobat. Ngomong, nggak diam. Maaf, banyak gereja pintar bicara penuaian. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Kita harus jujur. Kalau kita bicara penuaian, kita tuh nggak pernah nabur. Itu namanya ngerampok. Loh, ladangnya siapa yang dituai? Kita nggak pernah nabur kok. Ayo jujur. Kalau toh kita belum nabur, itu perlu 3 kelompok lagi. 1, cari tanahnya di mana, ladangnya di mana. Betul tidak? Yang kedua, cari bukan sebelum benih, menggarap tanah itu. Nggak ada petani bodoh lihat kebun kosong, ayo tanam yuk tanam, supir gitu, nggak ada. Diapakan dulu tanah itu? Diolah dulu. Baru yang ketiga, cari benih. Ya bayangkan gereja-gereja zaman gobloknya nggak habis-habis. Di mana-mana bicara sore ini musimnya penuaian. Penuaian, saya tuh enak dengar kata penuaian itu. Kapan naburnya goblok? Kapan kita nabur? No, itu nabur dulu. Nggak ada yang amin. No, nabur. 120 tahun. Ih, ngeri sekali. Enggak ada satupun yang bertobat. Apa kurang sekolah Alkitab? Enggak juga. Memang hati mereka keras. Jadi jangan bilang penuaian kalau kita enggak punya tanah. Kalau kita enggak siap orang mengolah tanah. Kita enggak siap benih. Itu pun kalau diperlukan yang keempat. Siapa penjaga kebun itu? Setelah ditua, setelah ditaburi, tumbuh benihnya. Dijaga karena banyak amat. Ada yang merawat lagi. Nah setelah itu musim penuaian baru kita tuai. Maaf, sedikit sekali gereja yang mau nabur benih. Sedikit sudah. Benih itu adalah benih kasih, benih firman. Oke, akhirnya karena pergaulan Nuh, lompat ke 18, Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Yahweh dengan 2 malaikatnya, itu maksud 3 orang. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, baca baik-baik, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku. Ini sebenarnya berdoa atau tidak? Kalau saya pakai bahasa agama, berdoa kalau bahasa agama. Tapi Alkitab menulis ia berkata, bukan berdoa. Padahal ini ngomong dengan Bapa. Terus biarlah diambil lompat. Ayat yang ke-5 bagian tengah. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah dan seterusnya. Sekarang hari ini kita harus menyadari begini. Saya tanya dulu kepada saudara. Menurut saudara, saudara-saudara kita di perjanjian lama atau saudara-saudara kita di perjanjian baru yang seharusnya lebih gampang jumpa Bapa di surga dan mendengar suaranya? Coba jawab. Yang mana? Lama atau baru? Baru. Kenapa? Nah, karena jalan ke surga sudah terbuka. Dengan korban tubuhnya sendiri. Kita bisa gampang ketemu Papa sewaktu-waktu. Jangan namain dulu. Mari kita lihat fakta. Kenyataannya, siapa yang lebih gampang jumpa Tuhan? Mereka di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru? Nah, itu yang salah siapa? Saudara bilang amin-amin tadi, harusnya kita. Kenapa kita lebih budak dari mereka? Ada yang salah dalam hidup kita. Seluruh perjanjian lama, maaf saya akan buka ini, pasti akan muncul sebuah pertentangan. Seluruh saudara kita di perjanjian lama enak sekali kalau bergaul dan bersekutu dengan Papa. Jawabnya cepat Tuhan itu. Nah kita ini sudah doa puasa 40 hari. Doa merem melek lagi.
merem lagi. Tuhan ngomong dong Tuhan. Tuhan ngomong dong Tuhan sampai capek merem-melek. Tuhan juga nggak ngomong-ngomong. Lihat ini. Ketika Abraham kaget melihat Yahweh datang bersama 2 malaikat, lari menyambut, enak diskusinya. Tunggu ya Tuanku, aku mau siapkan sesuatu. Mereka jawab, lakukan yang kau katakan. Kesalahan kita terbesar pada akhir zaman ini, kita terlalu sering mendengar suara Tuhan lewat hamba Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan lewat diri kita sendiri. Akhirnya terjadi pertentangan di antara kita. Yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Bingung sendiri kita. Kalau suara Bapa pasti satu. Enggak mungkin kacau seperti sekarang. Itu anak kami Ginting baru pulang dari Bandung. Satu sinode sidang sinode ribut karena pecah gereja itu. Satu kelompok percaya suara Tuhan lewat Malaysia. Satu kelompok percaya suara Tuhan lewat Semarang. Lalu suara Tuhan itu yang mana? Coba bayangkan saudara. Kalau suara Papa itu pasti damai sejahtera. Usahakan bisa dapat bukunya Pak Pendeta Tony. Bagus sekali. Bicara soal kerajaan surga. Dikupas habis Roma 14 ayat 17. Kalau kita semuanya bisa mengutamakan damai sejahtera dan sukacita, selesai penginjilan di dunia ini. Saudara, maka itu suara siapa yang kita mau dengar sekarang? Di dalam gereja terjadi perpecahan. Satu grup sana, satu grup sini. Aduh, saudara nggak tahu ini mau kemana ini gereja. Saya ngomong sedikit. Gereja Indonesia nggak pernah merdeka secara roh. Ratusan tahun gereja Indonesia dijajah Eropa. Lihat pengaruh Belanda sampai hari ini masih ada, betul nggak? Wah, pengaruh Eropa kuat, pengaruh Jerman kuat sekali. Tahun 60-an karismatik masuk ke Indonesia. Amerika menjajah Indonesia. Semua kita kiblatnya pendeta Amerika, pendeta Amerika. Tahun 80-an Korea jajah kita, semua coyonggi. Maaf, saya nggak anti tidak. Saya 3 kali ke gerejanya coyonggi, saya belajar. Tapi bukan begitu. Akhirnya waktu coyonggi itu semuanya buka-buka doa, buka komsel di mana-mana. Kita dijajah. Tahun 2000-an kita jajah Hillsong. Semua gereja Hillsong semuanya. Sekarang kita saling menjajah di negeri ini. Loh, betul tidak? Saudara sedih loh. Lihat kalau kita dengar di antara kita kalangan karismatik. Selalu tanya, kamu pengajaran siapa? Mari. Lalu mana Tuhannya? Karena kita nggak bergaul, saudara. Kita nggak mendengar suara Papa itu sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh dengar hamba Tuhan, tidak. 2 minggu lalu saya ikut satu seminar. Saya duduk, jadi pendengar. Ada 8 hamba Tuhan berbicara, saya dapat banyak berkat. Maka itu apa yang dikatakan Tuhan lewat Paulus. Kita itu dibawa kepada Kristus atau kepada pribadi hamba Tuhan. Itu aja caranya tahu. Kalau kita dibawa ke pribadi hamba Tuhan, dikit-dikit dia, awas, mana Yesusnya. Harusnya kita dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus. Amen. Jangan berkata, lu katanya si A. Wah, sudah salah. Kalau saudara mulai berkata kata si A, engkau mulai sesat. Saudara harus berani berkata kata Yesus. Bukan kata si B, bukan kata si A. Saya ngomong begitu pada anak saya Ginting itu. Seharusnya ada orang berdiri dalam kekacauan itu. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan kata yang sana, bukan kata yang situ. Betul tidak saya bicara ini, saudara? Harus Yesus, tidak boleh diganti yang lain. Kita tidak boleh mendewa-dewakan seorang hamba Tuhan. Karena kita tetap manusia, harus ingat itu. Saya kembali ke ayat 1, saudara. Ayo kita lihat. Tadi saudara-saudara mengakui bahwa seharusnya kita di perjanjian lama yang lebih gampang jumpa Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Saudara kita di perjanjian lama itu lebih gampang. Oke? Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Secara agamawi, kita diajar oleh banyak tokoh pendoa. Kalau kamu nggak doa puasa, kamu nggak hidup kudus, kamu tidak begini,
Tidak begitu.